Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kita bisa mendidik anak-anak yang bukan cuma cerdas otaknya, tapi juga punya empati yang besar? Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas gimana satu kebiasaan yang kelihatannya sepele, yaitu bermasyarakat, ternyata jadi kunci buat ngembangin kemampuan super penting itu. Coba deh jujur, pemandangan kayak gini udah sering banget kita lihat kan? Anak-anak yang fokus banget sama layar gadgetnya, sampai-sampai interaksi langsung sama teman-temannya jadi berkurang. Inilah salah satu tantangan terbesar kita sebagai orang tua dan pendidik di zaman sekarang. Dan ini bukan cuma sekedar kekhawatiran biasa loh. Kutipan dari siniar Kementerian Pendidikan ini benar-benar nonjok ya. Ini nunjukin resiko nyata yang ada di depan mata kita. Ketergantungan sama gawai itu pelan-pelan tapi pasti bisa mengikis kemampuan sosial anak-anak kita. Bikin mereka jadi terisolasi di dunia yang serba digital ini. Nah, dari sinilah kita masuk ke poin pertama kita. Tantangan zaman modern. Jadi, selain ngejar nilai akademis, ada kebutuhan yang sangat mendesak buat kita untuk fokus juga ke pertumbuhan sosial dan emosional anak-anak kita. Intinya kan begini, kita ini nggak cuma nyiapin anak buat lulus ujian, tapi kita nyiapin mereka buat menghadapi kehidupan. Dan yang namanya kecerdasan emosional itu, ya fondasi buat hubungan yang sehat, mental yang kuat, dan pastinya kebahagiaan. Oke, masalahnya udah jelas ya. Sekarang gimana solusinya? Nah, untungnya Kementerian Pendidikan kita udah menyiapkan sebuah kerangka kerja yang solid banget buat mengatasi tantangan ini. Yuk kita bedah bareng-bareng. Dan ini dia, namanya Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat. Ini bukan sekedar slogan loh. Ini adalah sebuah pendekatan yang benar-benar terstruktur dan kuat untuk membentuk karakter anak sejak usia dini. Yang saya suka banget dari pendekatan ini adalah cakupannya yang komprehensif. Mulai dari kesehatan fisik, spiritual, sampai intelektual, semuanya dibahas tuntas. Jadi ini benar-benar pendekatan yang holistik banget buat perkembangan anak. Dari ketujuh kebiasaan hebat tadi, hari ini kita akan fokus ke satu hal yang paling mendasar buat ngebangun kecerdasan emosional, yaitu kebiasaan bermasyarakat. Atau gimana caranya jadi bagian aktif dari sebuah komunitas. Sekarang kita masuk ke inti pembahasannya nih. Gimana sih sebenarnya kebiasaan bersosialisasi yang sederhana ini bisa membangun jembatan empati di dalam hati seorang anak? Oke, pertama-tama kita samain persepsi dulu ya soal empati. Empati itu lebih dari sekedar simpati. Ini bukan soal merasa kasihan ke seseorang, tapi soal mencoba dengan tulus untuk memahami dan ikut merasakan apa yang orang lain rasakan dari sudut pandang mereka. Nah, disinilah proses kerennya terjadi. Saat anak-anak berinteraksi, mereka belajar hal-hal yang nggak akan bisa diajarkan oleh buku pelajaran manapun. Mereka belajar peduli, belajar toleransi sama perbedaan, dan belajar berkomunikasi. Inilah manfaat psikologis yang langsung didapat dari kebiasaan bermasyarakat. Jadi, logikanya sebenarnya simpel, tapi kuat banget. Anggap aja interaksi sosial itu gym buat melatih otot empati. Makin sering anak-anak melatihnya, makin kuat juga kemampuan mereka buat ngerti bahwa kalau orang lain tersakiti, sebagian dari diri mereka juga ikut merasakannya. Oke, kita udah paham kenapanya. Sekarang, yuk kita masuk ke bagian yang seru, gimananya. Gimana cara kita bisa secara aktif mempraktikkan ini semua dalam kehidupan sehari-hari? Nah, ini salah satu konsep favorit saya dari modul pembelajarannya. Idenya sederhana banget, tapi dampaknya luar biasa kuat untuk ngajarin anak-anak tentang pentingnya melihat dari sudut pandang yang berbeda. Cara kerjanya begini, kalau lagi ada konflik atau situasi sosial yang rumit, ajak anak Anda untuk memakai kacamata imajiner ini. Langkah-langkah simpel ini ngebantu mereka untuk berhenti sejenak, berpikir, dan mempertimbangkan perasaan orang lain sebelum mereka bertindak. Nah, kutipan ini benar-benar nangkep inti kekuatannya. Kemampuan untuk melihat dari berbagai perspektif itu, ya itulah inti dari kecerdasan emosional. Ini membantu anak-anak membuat pilihan yang lebih bijaksana dan lebih berempati. Teori itu penting, tapi prakteknya jauh lebih penting kan? Setiap momen interaksi, entah itu pas lagi main bareng tim atau bantu-bantu di lingkungan sekitar, itu semua adalah kesempatan emas buat melatih empati di dunia nyata. Coba deh lihat tabel ini. Ini ngasih kita gambaran yang jelas banget. Perhatikan deh gimana aktivitas yang berbeda bisa ngebangun aspek empati yang beda-beda juga. Misalnya permainan tradisional, kayak gobak sodor, ngajarin kerjasama. Sementara bakti sosial nanemin rasa tanggung jawab kita ke sesama. Sekarang, coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih ini semua penting banget buat masa depan bangsa kita? Kutipan ini dalam banget maknanya. Tujuan akhir pendidikan itu kan bukan buat nyetak robot-robot pintar, tapi buat membentuk manusia yang utuh.
Dan kecerdasan emosional itu adalah kunci, bukan cuma buat sukses, tapi buat ngejalanin hidup yang bahagia dan bermakna. Pada akhirnya, kebiasaan bermasyarakat ini nyambung banget sama salah satu nilai paling berharga yang kita punya, gotong royong. Dengan begini, kita sedang mendidik generasi yang paham betul kekuatan dari persatuan dan kerjasama. Jadi, ini dia poin utamanya. Dengan menumbuhkan kebiasaan bermasyarakat, kita nggak cuma mendidik anak-anak yang cerdas, kita sedang berinvestasi untuk masa depan yang diisi oleh manusia-manusia yang baik hati, kolaboratif, dan sadar secara emosional, yang nantinya akan mengangkat orang-orang di sekitarnya. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan buat Anda. Nggak harus perubahan yang besar kok, mulai aja dari hal kecil. Mungkin dengan ngajak main permainan tradisional atau sekedar menyapa tetangga. Percayalah, tindakan kecil Anda hari ini adalah benih empati untuk hari esok. Terima kasih.